Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang empathy mapping pada mata kuliah Design Thinking, yang dimana tugas ini diperuntukkan untuk nilai UAS. Nah, ini adalah kelompok kami, kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Aiman Tafzil Mufidah, kemudian Taufik Wijaya, Giri Nurholis, Hendrik Gumilar, dan juga Anissa Nurul. Nah, poin pertama ini tentang empathy mapping. Kira-kira kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud sama empathy mapping ini? Oke, selanjutnya. Nah, ini. Empathy mapping merupakan tools untuk mengenal user serta menyelaraskan strategi bisnis dan juga value proposition dengan keinginan, kebutuhan, tujuan, dan juga perasaan pelanggan. Nah, jadi dengan empathy mapping ini, dengan beberapa unsur, 4 unsur di bawah ini, ada think, does, feels, dan size. Nah, dari 4 hal ini kita bisa mengetahui nih keinginan mereka tuh apa sih, tujuan mereka apa sih, dan juga harapan mereka juga itu ada di 4 unsur ini. Tapi secara umum empathy mapping ini tidak hanya digunakan untuk berpikir tentang user saja. Secara umum empathy mapping ini tidak hanya digunakan sebagai untuk menggali suatu produk apa yang ingin kita buat gitu, tapi bagaimana kita mendekatkan diri kita untuk bisa mengetahui user yang akan menjadi target kita selanjutnya, begitu. Selanjutnya, yang pertama kita ada Fajar Prasetyo. Nah, Fajar Prasetyo ini berumur 19 tahun. Dia sangat ingin berkuliah di ISI atau Institut Seni Indonesia. Dan untuk saat ini dia kesibukannya adalah seorang employee atau karyawan di suatu toko. Terus things dari dia adalah pengembangan diri, hobi, dan juga tertarik pada bidang seni. Jadi dia beranggapan bahwa kuliah itu tidak hanya mengejar gelar gitu. Walaupun emang di hasil akhirnya ada sebuah gelar di belakang namanya, tapi si Fajar Prasetyo ini lebih mempresentasikan bahwa kuliah itu adalah tempat pengembangan diri. Bagaimana dia mengupgrade dirinya menjadi lebih baik dan juga menjadi manusia yang lebih tertata gitu. Dan motivator atau role model yang diambil sama Fajar Prasetyo ini adalah Isyana Sarasvati. Kenapa? Kita bisa lihat kalau Isyana Sarasvati itu multi talent di bidang musik. Nah, artinya di bidang seni. Selain itu juga visual good, ya, percaya diri gitu. Jadi si Fajar ini ambil role model Kak Isyana itu karena sama-sama menyukai seni gitu. Kemudian selanjutnya adalah feels-nya, yaitu membuat relasi dengan orang banyak. Jadi dia itu beranggapan bahwa ketika kita kuliah, gambarannya itu kita akan banyak relasi. Ya tentu kita akan banyak relasi karena kan di dalam kampus atau sebuah university kita nggak terpatok dari daerah mana saja, pasti akan berada di luar provinsi atau luar kota. Untuk jangka pendek atau jangka panjangnya ini adalah menikmati karya seni dan juga menikmati hobi yang dimiliki, menikmati masa pengembangan diri, dan jangka panjangnya adalah membuat sebuah karya. Nah, dan ini adalah bonus. Jadi dia menyematkan moto bahwa kuliah tidak melulu tentang sebuah jenjang, melainkan personality gitu. Jadi dia sangat penting personality gitu ya. Selanjutnya ada Aidu Hanayaza. Nah, adik ini berusia 19 tahun. Dia lulusan 2021 gitu ya. Dia ingin kuliah di Unpad di jurusan jurnalistik. Sekarang dia employee atau bisa disebut gapir gitu. Dan things yang diambil dia itu suka dengan hal yang berbau jurnalistik, bisa menambah wawasan yang luas dengan berbagai sudut pandang. Kenapa dia mengambil thing ini? Karena berdasarkan role model yang dia sangat kagumi gitu ya. Siapa lagi sih yang nggak berfans banget sama Najwa gitu.
relasi atau pengalaman yang dia ambil, kenapa dia memilih untuk tetap lanjut kuliah dan mengambil jurusan tersebut, itu karena ya pengamatan ke lingkungannya yang sangat dekat dengan rumah dia gitu. Jadi dia melihat kalau di lingkungan rumahnya itu untuk mental health itu masih kurang dan lain sebagainya gitu. Dan dia mengambil role model adalah Kamaudi Ayunda. Dia mengambil Kamaudi karena menurut dia Kamaudi ini pikirannya sangat kritis gitu, apalagi pintar banget kan. Sekarang dia kuliah di suatu SMA kalau nggak salah. Terus kemudian ada cita-cita jangka pendek dan juga jangka panjangnya. Nah, jangka pendek ini dia adalah pengetahuan yang luas tentang mental issue. Jadi ketika dia masuk atau terjun ke pendidikannya universitas tersebut, jadi dia dia jalur ilmu mental issue. Jadi bisa menyebarluaskan ilmu itu, dia belajar self diagnosis tentang kesehatan mental seseorang menurut Nadia gitu. Terus yang kedua adalah lulus dengan baik dan pengalaman yang banyak serta luas. Nah, Nadia ini juga sangat berkeinginan untuk bergabung ke sebuah organisasi di kampus tersebut gitu, karena dia kalau kita kuliah aja tapi kita nggak merasa skill itu percuma gitu. Jadi dia ingin pengalaman yang lebih. Dan jangka panjangnya adalah menjadi pakar psikologi analisis profesional ya. Dan jangka panjangnya dan yang selanjutnya relasi dia ingin solid, relasi yang luas, menyenangkan, bertemu dengan berbagai latar belakang yang berbeda ya. Jadi menurut Mulia ini karena psikologi ya, jadi dia ingin mengetahui sifat atau bagaimana seseorang itu kan berbeda orang, berbeda adat istiadat, dan juga berbeda profesi, berbeda personality juga gitu menurut dia. Yang selanjutnya ada, nah ini Mauli Azmi. Dia berumur 18 tahun. Dia menginginkan dua prodi yang ingin diambil gitu, karena ya sangat bagus gitu ya. Di UI tempatnya di matematika, dan kalau di ITB dia ingin menginginkan di SDM. Nah, SDM ini adalah fakultas bisnis gitu ya, favoritnya ITB gitu. Kenapa sih dia menginginkan untuk sekolah di UI dan ITB? Nah, ini karena dia sangat ngefans sama Jerome Pauline. Karena kan Bang Jerome ini sudah cerdas, ambisius, dan juga pintar dalam matematika. Terus dia juga sangat handal bagaimana memanage si bisnisnya tersebut, yaitu menanti kan. Sekarang sudah mempunyai banyak outlet. Jadi Mauli Azmi ini sangat ngefans gitu sama Bang Jerome gitu. Karena dia work hard juga, kritis juga pemikirannya gitu. Dan thinking atau latar belakang yang membuat dia ingin tetap berkuliah itu adalah kebutuhan untuk menaikkan martabat keluarga. Jadi dia berkeinginan untuk aku harus kuliah karena ada nama keluarga yang ada pada aku gitu. Terus untuk cita-citanya pada jangka pendek dan juga jangka panjang adalah memperbanyak relasi tentu ya. Kebanyakan anak-anak kuliah itu selalu ketika dia sudah masuk ke fakultas atau universitas tersebut ingin memperbanyak relasi gitu, karena kita tahu betapa pentingnya relasi yang sangat bermacam-macam dan banyak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah jangka panjangnya mempermudah harapan masa depan untuk bekerja. Ya mau nggak mau gitu. Di masa sekarang itu untuk kita bisa bekerja itu harus mempunyai pengalaman dan juga materi-materi yang tidak bisa didapatkan orang-orang lain di luar sana. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran dia untuk masa depan dia ketika dia masuk ke fakultas atau universitas tersebut. Relasi luas, banyak waktu luang, dan fashionable. Nah, ya fashionable. Jadi si Mauli Azmi ini emang fashionable banget gitu, karena dia menyukai fashion, dia juga menyukai bisnis, jadi ya sangat berkaitan gitu ya. Nah, selanjutnya dan yang terakhir kalau nggak salah ini adalah Muhammad Afrizal Baihaqi. Nah, dia berusia 19 tahun, dia ingin sekali berkuliah atau masuk di Akademi Militer Magelang atau TNI AL, dan dia sekarang adalah gap year. Nah, kenapa sih si Afrizal ini ingin sekali masuk ke Akademi Militer? Ya karena meneruskan estafet. Jadi satu keluarganya ini semuanya adalah anggota abdi negara gitu ya, bisa dikatakan abdi negara, dan ada yang
di instansi polisi dan juga TNI gitu. Jadi makanya dia ingin. Nah, dia mengambil role model itu ayahnya gitu. Kenapa ayahnya? Karena menurut dia ayahnya itu udah dia paling cerdas dan dia berani, tegas, dan bagaimana mungkin pengalaman dia bersama ayahnya gitu ya. Jadi dia pernah diajak ke kantornya, mungkin jadi dia mempunyai cita-cita yang sama seperti ayahnya. Nah, yang selanjutnya adalah ini. Nah, ya, itu yang senyum. Nah, itu adalah gambaran masa depan gitu. Ketika nanti terjun di dunia pendidikan kembali, yaitu membuat relasi dengan orang banyak, tentu merasa bersemangat banget dan harus lebih percaya diri dan ingat bahwa setiap hal yang terjadi adalah guru terbaik. Ya. Kemudian cita-cita jangka pendeknya ada mengikuti masa depan pembelajaran dengan baik. Dan jangka panjangnya adalah lulus dengan nilai dan predikat Adi Makayasa, menjadi seorang abdi negara yang baik dan berpegang teguh pada norma agama dan negara. Jadi menurut si Bayi Haki ini, predikat Adi Makayasa itu adalah predikat yang sangat baik di bagian akademi militer gitu. Dan dia sangat ingin mendapatkan gelar tersebut gitu. Ya, sebagai tanda bahwa usaha dan kerja kerasnya saat ini itu sudah terbayarkan dengan predikat tersebut gitu. Dan ini adalah bonus. Nah, ya, dia sangat mempercayai kata-kata ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Makanya dia sangat ingin berkuliah kembali gitu, walaupun dia harus gap year dulu. Tapi ya demi masa depan yang lebih cerah lagi, dia rela gitu. Nama saya Nisa Nurul Zahra. Di sini saya akan membacakan ideat dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Yang pertama ada atribut, yaitu program. Konsekuensinya pilihan studi banyak, dapat banyak pilihan beasiswa, mendapatkan sertifikasi uji kom. Lalu ada value-nya itu mudah bekerja, lulusan siap diterima kerja. Lalu dari pertanyaan kedua, atributnya itu jaminan, dan konsekuensinya adalah mendapat pembekalan hard skill dan soft skill, serta sertifikasi uji kom. Lalu value-nya adalah siap bersaing di dunia kerja, terbiasa dengan dunia kerja, mempunyai kreativitas yang tinggi. Lalu dari pertanyaan ketiga, atributnya adalah fasilitas atau kualitas pendidikan. Konsekuensinya adalah membantu mendapatkan mahasiswa, menjamin kredibilitas. Dan value-nya adalah mendapatkan banyak bantuan dari pemerintah. Lalu yang dari pertanyaan keempat adalah experience atau lulusan. Konsekuensinya adalah menjamin daya saing lulusan, persyaratan bekerja di perusahaan. Dan value-nya adalah mempunyai daya saing yang tinggi, membantu karir setelah lulus. Dan yang terakhir dari atribut pertanyaan kelima adalah relasi. Dan konsekuensinya adalah menambah wawasan, belajar menjadi seorang pemimpin. Dan perkenalkan, saya Taufik. Di sini akan menyampaikan mengenai bisnis model kanvas atas analisa kami di empathy map, define, ideat. Yang mana poin-poinnya ada kayak partner merupakan perusahaan atau orang yang bekerja sama dengan LP3 itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh yang Kemendikbud. Kemudian ada namanya kayak aktivitas, merupakan aktivitas apa yang akan dilakukan LP3 itu sendiri, yaitu tentunya perusahaan ini bergerak di bidang jasa pendidikan, yaitu berarti mengajarkan mahasiswa dengan tenaga pendidikan yang berkualitas dan sesuai di bidangnya. Kemudian namanya Key Research. Key Research sendiri ada SDM perusahaan ini SDM tentang LP3I, sarana prasarana maupun itu pekerjaannya. Kemudian ada namanya Value Proposition, nilai apa yang kita tawarkan kepada user sendiri, misalnya pendapatan kerja, program-program beasiswa, dan program magang yang tentunya akan menguntungkan kepada calon user kita. Kemudian namanya customer relation, kita akan berhubungan dengan user itu sendiri dan menjaga hubungan itu dengan baik, bisa aktif di sosial media, promosi postingan maupun itu interaksi dengan calon customer. Bisa kita adakan Q&A tiap
tiap pekan untuk membahas tentang program-program LP3I maupun itu cara untuk masuk ke LP3I sendiri. Kita bisa gunakan dengan channelnya ada media sosial, ada kampus expo atau maupun kunjungan sekolah yang merupakan salah satu program dari kami. Kemudian ada namanya customer segment, tentunya kita di usia rentan 19, 18 sampai 20, pelajar maupun itu karyawan yang sedang ingin switch karir atau menempuh pendidikan lain. Tentunya kami akan sediakan tempat untuk itu di program namanya kelas karyawan. Kemudian ada namanya revenue stream atau pendapatan income untuk perusahaan ini, untuk LP3 sendiri bisa digunakan dengan yayasan yang menaungi kampus LP3 itu sendiri. Ada namanya mahasiswa dengan pembayaran semester maupun itu ketika untuk ujian atau mengikuti uji kom. Kemudian yang terakhir ada namanya cost structure, merupakan pembiayaan yang akan kita keluarkan untuk proses strategi marketing ini sendiri. Ada namanya biaya marketing, biaya personal tentunya, maupun kita bisa disebut dengan biaya membayar para influencer maupun itu membayar untuk ads di iklan. Tentunya dari proses ini kami bisa ketahui, dan tentu yang paling penting dari kesuksesan sebuah strategi bisnis itu diri sendiri dari SDM yang kita miliki, dan tentunya apa yang kita keluarkan pasti ketika kita memiliki SDM yang handal itu akan pasti berhasil. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya terkait persona, dan selanjutnya masuk ke tahap define. Saya sudah menyimpulkan dari permasalahan di atas, yaitu yang pertama ada apa alasan mendasar sehingga memilih untuk menunda kuliah atau yang bisa disebut gap year. Yang kedua, apa alasan kuat yang menjadikan mereka ingin melanjutkan studi. Yang ketiga, kenapa akreditasi suatu kampus atau universitas menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih kampus. Selanjutnya yang keempat, apa alasan mereka memilih kampus tersebut. Dan yang terakhir, apa alasan mereka setelah masuk PTN atau PTS sangat ingin menjadi anggota organisasi dalam suatu kampus. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan user persona. User persona adalah salah satu tool yang bisa digunakan oleh desainer UX untuk lebih memahami penggunanya. Dengan adanya user persona ini, kamu akan lebih mudah menemukan solusi desain yang bisa akhirnya mampu membuat pengalaman aplikasi yang ramah pengguna. Untuk memahami lebih dalam user persona ini, simak ulasan berikut. 7 cara membuat user persona: mengumpulkan data, melakukan riset terhadap pengguna menjadi langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pembuatan user persona. Kamu bisa menggunakan riset pengguna, daftar pengguna aktual yang kamu miliki, ambil beberapa sampel dan kamu mulai bisa membuat user persona. 2. Membuat hipotesis. Cara selanjutnya dalam melakukan user persona adalah membentuk hipotesis dari hasil riset sebelumnya. Nantinya kamu akan membentuk gagasan umum dari sebagai pengguna dalam fokus area proyek dan menggunakan maps atau diagram afinitas. Menciptakan jumlah. Kamu bisa membuat beberapa user persona sekaligus. Paling terjadi hanyalah satu persona
untuk setiap layanan atau produk. Kalaupun kamu mau membuat beberapa persona, pastikan jika kamu akan fokus pada salah satu yang paling mendekati harapan terpalit. Memperjelas persona yang baik dan tidak akan berasal dari persona yang memiliki berikut data. Justru untuk membuat valid, kamu harus mendeskripsikan persona tersebut secara detail, mulai dari memasukkan detail informasi terkait profil persona dengan foto, info tentang pendidikan, sikap, perilaku, gaya hidup, minat, tujuan, keinginan, kebutuhan, hingga keterbatasan. Memberi nama persona tersebut. Membuat halaman yang menjelaskan deskripsi persona. Menambahkan detail ciri pribadi agar persona seperti karakter yang realistis. 5. Menyiapkan skenario untuk persona. Lantaran kehadiran persona memang untuk mengatasi masalah. Membuat persiapan dengan berbagai skenario yang terjadi untuk membuat kamu harus bisa mengkirakan situasi apa saja yang mungkin dialami oleh persona tersebut dalam aplikasi yang kamu rancang saat ini hingga tantangan masa depan. Libatkan lebih banyak orang dalam pembuatan user persona. Diharapkan semua anggota tim turut supaya user persona ini diterima, diakui oleh anggota. Kamu saja melibatkan mereka yang dengan cara menanyakan langsung pendapatnya atau membiarkan mereka berpartisipasi dengan aktif. Melakukan penyusunan secara berkala. Kehadiran user persona yang baik bukan ada hanya untuk sementara, melainkan untuk diperbarui secara berkala yang ada dengan menambahkan persona yang lama atau menghilangkan beberapa bagiannya. Tak kalah penting saat user persona tersebut, semua anggota tim memberi memberi akses data kepada mereka. 3 contoh persona: digital marketer, administrasi asisten, 3 regional director. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.